Bang, pas saya masang AC, kan saya lihat pas pemasangan pipa ke unit outdoor, tapi tidak ada proses vakum. Lalu si tukang AC itu membuka area kunci L sampai berbunyi ces, ces, ces. Sebelum sekitar 2 detik lalu ditutup kembali. Mohon penjelasannya. Lagi-lagi masalah vakum ya. Vakum dan vakum. AC zaman sekarang emang vakum. Dan teknisi sekarang juga berdebat masalah vakum. Ada yang gua nggak divakum juga, sekarang udah 1 tahun berjalan AC-nya nggak apa-apa. Terus ada lagi pihak yang AC sekarang itu wajib divakum, bla 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 bla. Jadi emang pembahasan tentang vakum ini nggak akan ada habisnya ya, nggak akan ada habisnya. Satu sisi mempertahankan pendapatnya, satu sisi lagi mempertahankan pendapatnya. Jadi gini teman-teman, kalau yang teman kita bilang ini yang sampai cas itu ada suara cas itu suara freon ya. Nah, si teknisi ini melakukan teknik atau metode air purging. Ini bukan vakum ya, bukan vakum. Ini air purging. Jadi yang namanya air purging itu mendorong udara yang terjebak di dalam pipa. Setelah pipa terkonek itu didorong dengan freon ya. Nah, jadi gini, misalkan kita pasang AC nih, setelah pipa terkonek, pipa sudah disambungin ke indoor unit, instalasi pipa ya. Terus pipanya juga udah dikonek ke outdoor unit ya. Nah, sekarang pipa udah rapi ya. Ada udara terjebak di dalam pipa ini ya kan. Kan pipa, yang namanya pipa itu kan ada udara terjebak. Nah, udara ini harus dibuang ya, harus dibuang. Karena apa? Karena AC sekarang itu unit R32 atau freon R32 kan udah pasti AC sekarang pakai freon R32 atau R40 ya. Nah, freon R32 dan R40 ini pakai oli sintetis ya teman-teman. Mana oli? Nah, ini kan ada oli R32, ini R22 ya. Nah, oli R32 sama R40 ini jenis olinya sintetis ya teman-teman, oli sintetis. Kalau ini oli mineral R22 ya. Nah, oli sintetis ini jenis oli yang tidak toleransi terhadap air ya, uap air. Jadi makanya wajib divakum. Beda dengan AC zaman dulu. Kalau AC zaman dulu pakai oli R22 itu jenis olinya itu jenis oli mineral ya, mineral bukan sintetis. AC zaman dulu R22. Nah, oli mineral ini toleransi terhadap air, jadi nggak divakum pun olinya nggak rusak. Nah, kalau oli R32, R40 ini karena dia sintetis, dia tidak toleransi terhadap air. Makanya kalau ada udara, air, uap air, itu olinya akan rusak. Rusaknya emang nggak sekaligus begitu pasang langsung rusak, tapi butuh waktu ya, paling nggak 1 tahun atau 2 tahun kompresornya mulai loyo. Nah, tadi teman kita yang pasang AC tadi, setelah pipa terkonek oleh teknisi ya, udah terkonek itu udah tersambung ya, tersambung indoor sama outdoor. Si teknisi ini tidak melakukan vakum pakai mesin vakum teman-teman, tapi
pakai metode atau teknik air purging ya. Teknik air purging itu yaitu mendorong. Jadi kalau kita beli AC baru itu freonnya udah ada ya di dalam kompresor. Freon udah ada di dalam kompresor. Lalu dia membuka kunci L ini teman-teman. Dibuka, begitu dibuka kan freon keluar. Cos keluar, mendorong udara keluar lagi dari salah satu ini. Jadi dia mendorong udara yang terjebak dalam pipa itu pakai dorongan freon bawaan ini. Nah, teknik air purging ini tidak disarankan ya teman-teman, tidak disarankan. Karena apa? Karena tadi kan dia aja mendorong selama 2 detik ya. Kalau 2 detik aja dibuka cas kan sebentar banget. Tuh 2 gitu ya. Jadi mendorong selama 2 detik. Nah, teknik air purging ini punya kelemahan. Kelemahannya kalau dia membuang freon terlalu banyak, freon bawaan pabrik itu terlalu banyak, freon bisa berkurang ya. Freon bawaan ini bisa berkurang. Jadi takarannya itu kan freon itu ada takaran gramnya, teman-teman. Selain dari tekanan PSI, juga ada gramnya. Timbangan beratnya ya, gram, dalam bentuk gram ya. Dalam satuan gram. Nah, kalau misalkan terlalu banyak, itu beratnya bisa berkurang, freon itu takarannya, tekanannya bisa berkurang ya. Itu kalau kebanyakan, kelamaan. Nah, kalau terlalu cepat kayak tadi cuma 2 detik, terlalu cepat, itu dikhawatirkan udara yang di dalam ini nggak habis semua teman-teman, nggak habis semua ya, masih ada tersisa. Lalu kekurangannya lagi air purging ini tidak membersihkan dengan maksimal ya instalasi pipa ini. Dalam pipa ini kan namanya pipa itu ada ya macam-macam kotoran residu. Terus pada saat terisi udara pipa ini berarti lembab ya, di dalam pipa ini lembab. Nah, uap-uap air yang nempel di dalam pipa itu nggak bisa dibersihkan oleh dorongan freon tadi. Itu teman-teman. Jadi yang benernya gimana? Yang benernya ya pakai mesin alat vakum teman-teman. Pakai alat vakum. Alat vakum itu paling nggak 30 menit ya. Vakum 30 menit. Nah, misalkan vakum itu proses vakum itu berjalan sekitar 10 menit ya, 15 menit. Nah, kita vakum 15 menit terus itu udah habis ya. Udara yang di dalam pipa ini udah habis. Nah, itu kita akan lebihkan lagi sekitar 10-15 menit lagi, jadi 30 menit. Nah, 15 menit lagi untuk mengeringkan pipa, uap-uap air yang ada dalam pipa ini. Kalau pakai mesin ini, nah itu jadi maksimal. Dan kalau pakai mesin alat khusus vakum ini, kita nggak otak-atik freon ya teman-teman. Jadi freon yang di dalam ini nggak terganggu oleh kita nggak buka dulu kalau pakai mesin vakum itu. Makanya disarankan pakai alat khusus vakum AC teman-teman, tidak disarankan pakai teknik air purging. Cuman teknisi sekarang itu kalau diajak berdebat ya begitu teman-teman. Gue pakai air purging, teknik air purging itu vakum manual. Biasanya teknisi kan bilang vakum manual. Air purging itu mereka bilang vakum manual. Gue pakai vakum manual itu sekarang AC-nya udah setahun 2 tahun udah nggak apa-apa gitu kan, gitu biasanya. Emang susah untuk diperdebatkan teknisi itu. Kalau dibilangin itu ya begitulah, ngotot ya. Padahal itu nggak benar ya, teknik air purging itu nggak benar. Pabrikan pun tidak menyarankan pakai teknik air purging. Kalau AC zaman dulu R22 nggak apa-apa pakai teknik air purging ya teman-teman. AC yang jadul model lama itu pakai air purging nggak apa-apa. Tapi kalau AC zaman sekarang R32, R410 itu pakai mesin vakum khusus AC itu teman-teman. Beli aja, apa sih susahnya? Itu mesin vakum yang di atas ini masuk mesin vakum nggak terlalu mahal. Ini juga nggak, ini sedang lah, nggak jelek banget, nggak bagus banget. Ini yang sedang lah ya. Ini murah kok, paling juga sekarang itu ya 700 1 juta sekitar segitu ya. Gue bingung teknisi itu apa ya, beli alat aja nggak mau loh. Padahal kita beli alat itu bagian dari investasi kita ya, bagian dari investasi kita, alat pendukung kerja itu beli teman-teman. Nah,
AC yang nggak ada vakum atau pemakumannya tidak bagus, kalau misalkan pakai air purging tadi nyisa udara, udara itu lama-lama berubah jadi uap air, lalu berubah jadi air, teman-teman. Nah, air ini akan bercampur dengan oli. Olinya yang oli R32 R40 yang sudah terkontaminasi dengan udara air tadi akan rusak, teman-teman. Akan rusak. Dia akan berubah jadi kayak kental, kayak jelly ya. Kayak gitu kalau dalam jangka waktu lama. Enggak langsung rusak AC itu, tapi butuh waktu ya. Butuh waktu dari udara berubah jadi uap air lalu berubah jadi air. Itu butuh waktu paling enggak 1 tahun. Nah, lalu butuh waktu lagi untuk merusak oli ya, makanya nggak begitu pasang langsung rusak, enggak. Cuman AC yang biasanya bisa dipakai sampai 10 tahun atau 5 tahun, 7 tahun. Nah, karena nggak divakum atau pemakuman yang nggak bagus, itu 3 tahun kompresor udah mulai loyo ya, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Nih. Nih. Oli yang dicampur dengan air, oli R32 yang campur air, lihat. Air sama oli itu nggak bisa nyatu, teman-teman. Jadi gelembung-gelembung itu terus si olinya berubah jadi putih kayak susu ya. Yang tadinya apa namanya? Oli itu bening ya, agak bening, sekarang berubah jadi susu. Kalau dikocok-kocok terus berubah jadi kayak susu. Nah, bayangin kalau di dalam itu kompresor kocok olinya, atau ada air berubah jadi kayak jelly. Nah, pada saat oli itu berubah keras jadi kayak jelly, nanti si oli ini nggak bisa menjalankan tugasnya untuk melumasi komponen yang ada di dalam kompresor ini ya. Nah, kompresor yang tidak dilumasi itu akan lama-lama kan gesekan besi itu. Kompresor yang terus bekerja tanpa oli gimana, bayangin. Lama-lama cepat aus, cepat rusak, panas, overhead, rusak ya, jebol kompresornya. Gitu, teman-teman. Jalanin aja sesuai prosedur pabrikan, pakai mesin alat vakum khusus kayak gini. Nah, kalau AC yang nggak divakum, itu pabrikan tahu ya, teman-teman. Jadi garansi itu nggak berlaku ya, garansi itu gugur. Kalau emang nggak punya alat vakum, pakai kompresor bekas juga bisa, teman-teman. Bikin kayak gini ini, kompresor bekas nih ya, ini buat nyedot niup, bisa, teman-teman. Bisa pakai kompresor bekas, entah pakai kompresor kulkas, pakai kompresor AC, itu bisa dipakai itu. Kasihan ya, kasihan konsumennya kayak gitu, yang apalagi konsumen yang nggak ngertinya kayak tadi kan, yang dia cuman dengar kok suara cas gitu, ada suara cas, tapi mereka tidak melakukan vakum, cuman saya mendengar suara cas gitu. Nah, cas itu membuang freon ya, teman. Itu kasihan kalau konsumen itu beli AC, beli mahal-mahal ya, mereka beli misalkan 3 juta material pendukung, sekitar 700-800, 3 juta, hampir 4 juta, 4 juta, 5 juta mereka ngeluarin duit buat beli alat pendingin ruangan, terus kita pasang yang nggak sesuai prosedur, itu kasihan ya. 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun kemudian AC-nya rusak, terus mereka beli lagi. Kasihan, teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ya, zaman pasca Covid ini, orang itu ekonomi itu benar-benar terseok-seok ya. Makanya gue sadar, gue nggak mau lagi macam-macam sama customer itu, karena di saat Covid kemarinan itu gue kasihan ya, benar-benar kasihan ngelihat orang-orang itu kita seluruh Indonesia itu benar-benar terpukul ekonominya. Makanya janganlah kita berusaha kita saling menjaga ya, kasihan. Itu tadi, pasanglah AC-nya sesuai prosedur yang benar, teman-teman. Jangan pakai teknik air purging. Air purging itu banyak kelemahannya ya, banyak kekurangannya. Teknik air purging itu apa susahnya? Bawa mesin ini paling berapa kilo sih bawa mesin ini atau beli mesin ini
investasi kok. Kita beli alat itu nggak bukan buat orang lain, untuk diri kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri, untuk kelancaran kerja kita sendiri. Kita beli bukan buat dikasihin ke customer, bukan dikasihin ke orang lain kok, ya kan? Beli aja, beli sekali doang kok, bukan setiap masang terus beli lagi, setiap masang beli lagi, enggak. Kita beli itu cuma sekali doang, sekali seumur hidup udah. Oke. Untuk yang abang nanya tadi, mohon penjelasannya. Nah itu teknisinya pakai teknik air purging ya. Teknik air purging itu bukan vakum, bukan proses vakum. Kalau vakum itu mereka pakai alat ini. Nah vakum pun juga ada waktunya teman-teman, nggak kayak kemarin ada customer yang ngeluhin AC saya kok cuma divakum cuma 2 menit. Nah itu salah ya, 2 menit itu juga nggak maksimal. Vakum itu paling nggak 15 menit ditambah pengeringan pipa itu 10 menit, paling nggak ya 25 menit atau 30 menit ya proses vakum itu gitu teman-teman. Ini teknik air purging ini banyak lah teman-teman itu di luar sana, teknis itu pakai teknik air purging, vakum body segala macam itu. Aduh, apalagi teknisi-teknisi yang zaman dulu ya, yang merasa udah senior, mereka di ACR 22 itu nggak pernah vakum. Terus AC zaman sekarang mereka diwajibkan vakum, tapi mereka tetap berpatokan pada AC zaman dulu ya. Padahal eranya udah bergeser ya, zamannya udah bergeser. Kalau ibarat mobil zaman dulu mereka pakai mobil manual, sekarang orang pada pakai mobil matic. Lalu dulu mesin manual, sekarang sistemnya udah injeksi. Tapi mereka tetap berpatokan pada mesin-mesin zaman dulu yang manual. Tapi itu nggak bisa teman-teman. Kita harus ngikutin zaman ya, ngikutin zaman. Kalau zaman sekarang AC-nya udah inverter, oli sintetis segala macam, kita harus ngikutin perkembangan itu. Kita nggak bisa bertahan dengan teknologi lama terus. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa paham ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman merasa ini berguna, silakan subscribe, share, dan klik tanda loncengnya. Jangan lupa di-share ya bagi teman-teman yang mudah-mudahan biar teman-teman yang lain bisa tahu ya dengan adanya channel ini. Channel ini membahas khusus tentang AC. Apapun keluhan tentang AC teman-teman, kita bahas di sini. Silakan komentar ya, di komentar tanyakan, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Tapi ingat, gue nggak melayani chatting via WA ya, konsultasi via WA gue nggak melayani ya. Oke, gitu ya. Terima kasih ya teman-teman.